Baik, para pemirsa, jadi di sesi kedua ini kami memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya via telepon 23455. Ya, jadi sembari menunggu ya Pak ya, untuk etiketing ini sendiri, bagaimana nanti akan sistem penerapannya? Kembali kita kan launching yang pilot projectnya kita pakai dulu DTW air panas Banjar. Nanti penerapan etiketing itu sistem yang kita berlakukan adalah pertama tentu DTW yang memang menjadi kerjasama dulu dengan Pemkab. Karena itu untuk kita ngevaluasi sejauh mana pendapatan, karena ini menunjang pendapatan PAD dari sisi retribusi. Kalau sudah semua bisa diatasi baik jaringan dan lain sebagainya, BPD itu siap sebagai pendukung atas program ini. Ya. Jadi untuk kedepannya, apa solusi pengunjung yang tidak memiliki fasilitas untuk menggunakan program etiketing ini? Jadi untuk ban serep yang tadi sempat istilahnya setiap kehidupan itu kan harus kita siapkan yang ada sama yang tidak ada atau yang akan dan lain sebagainya. Itu harus ada dua persiapan. Ya tentu harus yang non tunainya kita jalankan. Tunainya kita jalankan. Jadi dulu. Jadi non tunai juga akan tetap tetap itu kan sebagai antisipasi. Iya. Ya jadi sepertinya sudah ada penelpon. Ya belum ya. Jadi untuk pemirsa, jadi di sesi ini sekali lagi kami mengundang untuk Sobat Guntur juga untuk menyampaikan aspirasinya via pesawat telepon 23455. Ya jadi kepada Bapak tamu ya, sejauh ini apa yang menjadi dalam penerapan mulai masuk new normal, apa saja yang dilihat menjadi kendala-kendala di Banjar Hot Spring? Kalau kendala-kendala itu belum terlihat itu, ya. Karena kita berjalan itu sesuai dengan pengunjung itu. Kalau pengunjung itu biasanya itu hanya dia menunggu keamanan daripada suasana di air panas itu. Kendalanya itu belum kelihatan. Hanya masalahnya ini adalah salah satunya COVID-nya itu aja. Jadi benar-benar COVID ini berpengaruh ya Pak ya? Ya? Berpengaruh luar biasa. Jadi dalam masa-masa new normal ini juga kendala-kendala yang dilihat itu kembali lagi lihat keadaan di sekitar ini. Iya. Jadi untuk para pekerja itu dalam melaksanakan tugas-tugas itu belum melihat atau kendala-kendala dalam pekerjaannya itu bagaimana? Kalau tenaga kerja saya itu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing, dia tetap bekerja. Hanya saya seperti di restoran, karena pengunjung tidak ada, ya jelas dia nganggur-nganggur aja. Termasuk di dapur ya nganggur aja. Pekerja nganggur. Pekerja nganggur. Ya. Ya karena pekerja yang nganggur ya kata Bapak. Itu aja. Ya jadi karena memang balik lagi ya masa pandemi lagi. Ngobrol-ngobrol aja ada kerjaan. Ngobrol-ngobrol aja. Nah, jadi kepada Bapak Sudama untuk untuk perencanaan tiketing ini benar-benar final projectnya yang akan menggunakan ini perdana gitu ya istilahnya pertama. Jadi Banjar Hot Spring. Lantas untuk bagaimana untuk DTW lainnya nanti? Kita jalan dulu. Nanti kalau sudah berapa minggu ini mungkin akan diadakan pelatihan kapasitas sumber daya manusianya. Begitu bilang ready, kita launching coba di sana dulu. Setelah itu jalan, nanti biar ikut juga sebagai pendampingan kepada teman-teman DTW lain. Dan rencananya semua DTW yang kita kerjasamakan dulu dengan pihak Pemkab, kita akan undang, kita ajak sosialisasikan ini, sekaligus persiapannya, kemudian akan diadakan pengecekan TKP. Jadi bagaimana jaringannya, itu kan teknis itu. Nanti mana yang siap? Pertama kalau siap jaringan, memungkinkan itu. Jadi harapan kita dari semua tuntas itulah. Jadi balik lagi ya Pak ya, setelah launching kembali untuk lihat objek lain kira-kira mendukung nggak secara teknis dan lain sebagainya. Kemudian dari sekian DTW itu katakanlah 10 yang kita kerjasama ya, dari 86 itu baru 10. Mungkin ke depan kita lebih tingkatkan lagi biar semua bisa melakukan kerjasama dengan Pemkab. Jadi kita biar ada tick and give.
Jadi kalau ada kerjasama pasti ada sesuatu yang kita akan menjadikan perhatian. Karena bagaimanapun DTW itu kan mempergunakan kekayaan alam. Kan tidak mungkin nenek moyang kita punya kan itu. Cuma pengelolanya kita kerjasamakan. Iya. Ya, jadi sudah ada penelpon, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Halo, selamat pagi. Halo, Ya, halo. halo, Halo. ya selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana? Ardariante. Ardariante. Iya, silakan Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Selamat tugas baru, Pak. Mudah-mudahan sukses. Nah, untuk DTW di masa COVID-19 ini, dengan adanya normal ini, mungkin persyaratan sertifikat, wah, sertifikat kan Pak ya syaratnya. Nah, mungkin apakah sering beberapa tempat kalau kebetulan saya lewat itu, di depan-depan kios-kios itu apakah sudah diisi apa tempat wastafel cuci tangan? Karena ini kan sekarang yang penting kesadaran ya, kesadaran disiplin preventif lebih baik daripada apa terjadi kan gitu ya Pak ya semuanya. Nah, nampaknya sering sudah di video aja, jangan sampai kita udah kenal terus diisolasi, apalagi maaf mungkin mendengar baru nyesal gitu ya. Nah, ini menyadarkan ini, mudah-mudahan di depan-depan kios atau baru masuk baik di hotel itu pengawasan. Memang meningkatkan kesadaran ini tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin kejadian ini, peristiwa ini mungkin 1 tahun, 2 tahun, seperti helm itu kan bertahun-tahun. Nah ini mungkin perlu dicek antara dinas dengan wilayah atau apa organisasi apa namanya ini perhotelan itu restoran atau PHRI ya. Nah itu pengawasannya. Kedua, saya bertanya pada daerah kepala dinas di Pelabuhan Buleleng itu kan dinas pariwisata ya Pak ya. Yes, siapa? Ya. Taman Kota Percinta. Taman Kota jalan-jalan nggak bisa Pak olahraga. Saya juga belum melihat apakah sudah sekarang ada wastafel di depan baru masuk di pelabuhan. Saya melihat juga ada di Wantilan, tidak ada, baru masuk tidak ada. Memang saya bawa sendiri kan gitu ya. Ada yang duduk, kemarin saya duduk sana, ada beli makanan sebelahnya, duduk sebelah saya. Nah ini mungkin perlu juga siapa yang harus menyiapkan, apakah satgas kelurahannya, kalau dinas semua mungkin anggarannya terbatas karena teknisnya. Kemudian apakah boleh Pak, kami lansia itu kan senam di tengkung ya, jaraknya 2-3 meter kita senam, 1 jam selesai. Padahal di pasar itu dari pagi sampai berapa itu berdesakan, boleh, padahal kami olahraga. Saya tidak tahu, belum tahu apakah pengurus dari senam ini sudah mohon atau memang sudah boleh untuk senam dengan jarak ya mungkin 50-60 orang lah saya yang senam. Kalau anggotanya mungkin 150-an bisa senam di sana sehingga olahraga sehat lansia itu kan 1 jam dan selesai. Terakhir untuk Banjar, panas Banjar, mudah-mudahan ada tempat-tempat duduk untuk makan selain restoran Pak, ada dikunjungi yang punya uang. Kami yang berkeluarga, satu keluarga nggak berkipat cari maluan, negak di desain di tempat pelabuhan lain kecil-kecil, mudah-mudahan ada. Nah bagi yang mereksakan agak gatal tadi Pak ya, apa ada di mana teknisnya itu kalau dia bercampur nyelempung enggak bisa. Nah walaupun dia mengobati katakanlah nanti menular kepada yang lain, di mana apakah ada tempat khusus 1 atau 2 bagi yang bergejala atau punya penyakit gatal di sini, tidak berbaur 5 deret itu celempung dia terus di sana.
teknisnya gimana Pak? Sekian, terima kasih Om. Ya. Untuk pemirsa kami masih membuka telepon di 23455 untuk menyampaikan aspirasinya terkait topik yang kita bahas hari ini. Ya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Ya. Selamat pagi, Ding. Gungging, Urara. Ya. Silakan Gung. Selamat pagi, Bapak narasumber ya. Selamat pagi Bapak. Iya, kami tadi memantau. Memang Bapak sudah mempersiapkan segalanya ya. Jadi kalau menurut persiapan rencana Bapak itu kira-kira sudah memenuhi syarat untuk membuka pariwisata. Nah, kadang-kadang perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, Pak. Yeah. Jadi ini Bapak terus ada koreksi. Jadi Bapak dengan gipnya itu diperhatikan, pengawasannya yang bagus. Tapi pengawasan kadang-kadang hangat-hangatan daya yang kami lihat sekarang kalau cuci tangannya banyak tapi tidak ada sabunnya, Pak. Nah ini kalau sudah lama terjadi itu yang tidak ada mengawasi jadi seperti itu, Pak. Itu yang kita takutkan karena pariwisata ini rentan, dianggap rentan gitu ya penularan. Makanya sampai kami berharap seperti kata Bapak Gubernur jangan ada sampai fase kedua. Jadi Bapak akan disiplin dulu, tidak mencari keuntungan begitu dulu. Yang penting ini berjalan dengan baik, dikenal dan terus dinyatakan aman. Itu saja dari Sang Pak. Dan pariwisata ini satu lagi ya. Iya. Tolong dilihat di Pelabuhan Buleleng ini ya. Ini kalau dulu banyak dikunjungi tamu-tamu Eropa. Nah sekarang karena kumuhnya di barat itu Pak, di sebelah barat gedung itu, coba Bapak ke sana. Lihat ke WC Pak, lihat perahu, sampahnya Pak, basahkan Pak. Coba lihat Pak. Dan rusak itu Pak, sebelah barat itu semua rusak. Itu destinasi pariwisata Pak. Tolong itu dikontrol Pak, supaya tidak hilang nanti image itu. Itu saja dari Gung De. Terima kasih. Om santai Om. Terima kasih Bapak atas Terima masukannya. kasih Pak Gung De. Dan ya, kami masih membuka untuk penelpon di 23455 untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait topik yang kita bahas hari ini. Ya, jadi langsung saja mungkin sambil menunggu bisa ditanggapi. Baik, kami menanggapi dulu pertanyaan dari Pak Narto ya, penanya pertama. Kami langsung saja terkait dengan Sertifikat untuk olahraga ya. Tadi kan ada yang, salah iya, satunya, boleh salah tidak saya senam gitu ya. Oh iya. Kalau untuk menyehatkan diri, saya kira itu adalah meningkatkan imun ya, boleh. Kalau dulu sih kapasitasnya memang dibatasi, orang itu berkerumun atau berkumpul itu maksimal 25 sampai 30. Tapi sekarang adalah kapasitas tempat. Kemudian kapasitas tempat, persentase kapasitas dari daya tampung itu. Apalagi sifatnya olahraga, yang penting tetap mempergunakan protokol kesehatan, jaga jarak, kalau pakai masker olahraga mungkin bisa dilonggarkan sedikit dan tidak menutup hidung karena itu mereka beraktivitas nanti takutnya kekurangan oksigen atau. Nah itu silakan saja dikondisikan, ini demi kesehatan. Di sisi pariwisata sih itu dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh karena yang diutamakan juga di samping memang ekonomi juga harus kesehatan juga berimbang. Jadi kalau kita selalu memperhatikan kesehatan, nanti ekonomi masyarakat yang bisa jalan. Saya kira untuk olahraga bisa dilaksanakan Bapak. Nah terkait dengan destinasi tempat, memang tidak semua dinas menjadi tempat kewajiban dinas pariwisata Bapak. Ada memang beberapa tempat yang memang tanggung jawabnya itu beberapa SKPD. Contoh misalnya yang sifatnya publik, seperti Taman Kota, Taman Yowana Asri. Kalau pelabuhan sih ada di tanggung jawabnya pengelolanya kita di pariwisata. Nah itu tentu SKPD terkait juga menjadikan perhatian. Kecuali memang publik yang sifatnya menjadi kunjungan di wisatawan di TW kan beda. Ada tempat publik yang memang tidak kapasitas sebagai daerah wisata, ada yang memang publik tetapi memang menjadi DTW. Nah yang menjadi DTW itulah yang menjadi kewajiban kami. Terkait dengan ada yang cuci tangan ada tapi sabun, nah inilah kembali Pak. Namanya tempat-tempat umum kalau kita riskan sekali, apalagi naruh hand sanitizer. Nah kembali kami tekankan bahwa masyarakat adalah garda terdepan mendukung kita. Kalau dibelikan sabun satu lotion pun malah sekarang ditaruh bisa hilang. Nah itu kan kembali mental, sikap mental masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak mendukung, tidak patuh, ya apapun pemerintah yang diupayakan dengan segala upaya dayanya itu tidak akan berhasil baik. Kalau oleh karena itu kalau emang ada sabun ya jangan sampai daya juangnya tinggi.
daya juang itu ngambil itu maksudnya. Itu yang kami maksudkan. Kalau susahnya ya kan begitu. Kalau di Buleleng itu ya maaf dalam ini kan kadang-kadang kita perbaiki tapi besoknya bisa hilang. Iya. Kembali ke sikap mental masyarakat. Dan itu yang menjadi garda, bukan pemerintah, bukan tim kesehatan. Kalau masyarakat patuh, ya kalau dianjurkan pakai masker dan lain sebagainya, saya kira terjawab ini kok, pariwisata ini akan bangkit kembali. Tapi kalau masyarakat tidak patuh dengan apa yang menjadi himbauan, kita takutnya ada second way. Ada fenomena kedua. Kalau itu terjadi, waduh kita kembali ke laptop ya. Saya kira itu. Kembali ke laptop. Iya, Ya. kembali ke laptop. Ya, jadi kepada Pak Tamu juga tadi sempat ditanyakan oleh Pak Narto terkait apakah di Air Panas Banjar itu tidak menyediakan tempat untuk keluarga-keluarga, jadi tempat-tempat duduk di pinggir-pinggiran selain restoran yang disediakan di Air Panas Banjar. Untuk di air panas sebenarnya tempat duduk itu cukup banyak ya. Dan itu sudah diatur dengan tanda kali yang itu pakai jarak 1 meter. Itu cukup banyak itu kalau para pengunjung mau ke air panas. Itu kita siapkan dari baru datang tempat mengasuh, dan di kolam itu juga kita siapkan tempat duduk, termasuk juga loker penitipan barang untuk pengamanan pengunjung. Itu juga kita siapkan sampai 30 box untuk lokernya itu. Dan juga termasuk kamar kecil itu cukup banyak kami siapkan di sana. Apalagi itu sudah kami diberikan bantuan oleh Pemda 2 kamar kecil. Nah, sehingga itu sangat mencukupi. Dan juga kamar ganti kita sudah siapkan 10 kamar. Sudah cukup juga untuk para pengunjung. Nah, sehingga tidak merepotkan. Dan selanjutnya kalau pengunjung mau santai-santai itu memang ada ya kebun-kebun itu ada. Di sana juga ada peninggalan wihara pertama di Bali itu di air panas tempatnya. Ya, nah, sehingga itu sering juga dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dan ditanyakan di mana itu tempatnya itu. Ya kita tunjuk dan antar itu aja. Ya. Dan terkait tempat pemandian tadi, Pak Narto sempat bertanya apakah tidak ada pembedaan kolam antara kolam satu dengan kolam yang lainnya, yang maksudnya nanti bahwa air belerang itu baik untuk kesehatan kulit, tapi apakah itu tidak akan menular kepada orang lain yang mandi di satu kolam yang sama? Oh tidak deh, ya, itu belum pernah terjadi. Karena itu kalau menurut Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, kalau ada orang yang gatal-gatal itu masuk aja mandi di air panas itu sudah mati kumannya itu keterangannya. Jadi benar-benar tidak akan menularkan. Ya tidak akan ya, tidak bisa mati kumannya itu. Karena itu kalau tidak salah 28 derajat panas airnya. Ya, jadi kepada Pak Sudarmo juga, sekarang mungkin mau menanggapi telepon dari Gung De tadi yang sempat menyampaikan pendapatnya bahwa sudah sangat baik untuk apa yang dilakukan saat ini oleh Dinas Pariwisata. Pertama, apresiasi atas yang disampaikan tadi, kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua itu kan memberikan informasi terkait dengan kondisi yang di pelabuhan Buleleng yang di zona barat, itu akan kami segera tindak lanjuti untuk kebersihan. Tetapi memang di sana ada, khususnya pelabuhan Buleleng, itu arealnya agak terbuka sekali. Kemudian untuk pintu-pintunya juga gate-nya ada yang di barat ada, longgar dan sebagainya. Nanti akan kami tindak lanjuti apa yang menjadi saran ke Pak Gongdi tadi. Jadi ada pertanyaan juga untuk Pak Tamu di sini terkait pernah berkunjung ke air panas Banjar, tampaknya sampah masih berserakan di mana-mana, terutama sampah plastik di sungai bagian utara. Nah, bagaimana menyikapi perilaku pengunjung yang seperti ini? Maaf saja ya, saya itu sering melakukan teguran. Di sana memang ada kebetulan penduduk baru di sana. Ya, saya sudah sering tegur, membuang sampahnya itu biar ke utara. Di sana ada saya itu bang itu. Nah ternyata itu sedikit ke sungai. Setiap saya lihat itu saya perintahkan dari tukang kebun untuk memungut, ya, memungut sampah itu bukan sampah dari pengunjung dan bukan juga sampah dari perusahaan. Itu udah tetangga kita ya agak
kromon lah sedikit. Nah itu beberapa kali kami sudah tegur itu. Ya. Dan Jadi di sini ada juga yang bertanya dari Juni, dalam masa pandemi ini ada nggak pengurangan karyawan saat di masa-masa COVID ini? Lantas ada karyawan yang dirumahkan atau tidak? sementara ini belum, karena dia lebih enak di sana, biar gajinya turun, dia lebih enak mau ketemu teman-temannya dia gitu. Iya. Ya, jadi kepada Pak Sudarmo dan kepada Pak Tamu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Jadi kesempatan yang baik ini, pertama kami sosialisasikan masalah permohonan sertifikasi itu kepada semua pelaku pariwisata, sekaligus ini media yang kami sampaikan lewat forum ini. Yang kedua, kita mengupayakan nanti untuk DTW atau pelaku pariwisata mempergunakan e-ticketing. Itu sekaligus kami sampaikan dalam kesempatan ini, walaupun untuk e-ticketing itu bertahap. Kemudian kata kuncinya terakhir adalah ketika pariwisata Bali dibuka, syukur Buleleng sama Jembrana masuk dalam kawasan zona hijau. Sehingga harapan kami peran serta masyarakat mohonlah apa yang menjadi arahan dari pemerintah, termasuk juga sampai ke desa, edaran-edaran dari sudah banyak sekali, itu mohon dipatuhi karena garda terdepan untuk penyelamatan kesehatan utamanya dan pariwisata Bali ada di masyarakat. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi mari kita bersama-sama membangun Bali dan Buleleng khususnya melalui kepatuhan dari masyarakat itu sendiri. Bisa dilanjutkan pada Pak Tamu, silakan. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement tentang topik yang kita bahas kali ini, yakni pariwisata di era new normal? Memang kalau pengembangan perjalanan air panas itu, pariwisata itu kami dari air panas itu menyampaikan kepada pemerintah, kami akan jalan terus, tidak akan mengadakan perumahan kepada karyawan. Karena kita kasihan sekali pada karyawan dengan gaji yang kecil begitu, ya dia sangat sedih merasakan kesulitan hidupnya dengan keadaan situasi sekarang di air panas itu. Sedangkan kalau jalan biasa itu ya kita lihat itu karyawan itu normal-normal saja. Tapi untuk sekarang ya sudah saya sarankan untuk bertahan aja dulu. Bertahan dan bertahan. Jangan nanti mau pindah ke Denpasar, ada yang mau begitu, jangan coba-coba pindah ke Denpasar dengan berbekal kemampuan yang kecil begini, jangan coba-coba. Sebaiknya tinggal aja di sini. Nanti kemampuan kami sampai di mana, kami akan jalankan terus itu. Ya. Jadi terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat kita hari ini yang sudah memaparkan dan menjelaskan banyak hal terkait topik kita kali ini. Dan diinfokan juga kepada pemirsa bahwa video OP kali ini, obrolan pagi kali ini akan diupload di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Dan tanpa terasa sudah 1 jam kita ngobrol dan juga kita sudah memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya via pesawat telepon 23455. Dan sampai di sini obrolan pagi edisi edisi Selasa 28 Juli 2020. Dan kita jumpa di Jumat mendatang. Sampai jumpa.